Shalom, Bapak Ibu Saudara, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada saat ini bacaan kita diambil dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 20 yang barusan kita baca. Tema kita saat ini adalah bolehkah aku ragu-ragu? Seorang filsuf yang bernama René Descartes mengatakan cogito ergo sum, yang artinya aku ragu-ragu maka aku ada. Atau ada juga yang menerjemahkan aku berpikir, maka aku ada. Karena manusia mempunyai akal budi, maka sudah sewajarnya manusia itu berpikir. Nah, dalam berpikir ini terkadang timbullah akan keraguan-raguan. Dengan keraguan-raguan itu bukan berarti tidak percaya. Justru dengan keraguan-raguan dia akan mencari tahu lebih banyak lagi mengenai hal itu. Yang salah adalah ragu-ragu, kemudian tanpa mencari bukti, lalu mengambil kesimpulan dan menjadi tidak percaya. Itu adalah sebuah kesalahan besar. Artinya orang itu tidak mau berpikir lagi. Misalnya saudara ragu-ragu terhadap saya. Jika saudara ragu-ragu, maka langkah berikutnya adalah mencari data sebanyak mungkin mengenai saya, dan data itu yang dikumpulkan itu menjadi dasar dalam mengambil kesimpulan, sehingga kesimpulan yang didapat adalah kesimpulan yang mendekati kebenaran. Jika saudara dan saya ragu-ragu akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga muncul pertanyaan dalam diri kita, apakah benar Tuhan mengasihi saya? Apakah benar Tuhan menyelamatkan saya? Nah, jangan berhenti sampai di situ, tetapi lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu cari tahu sebanyak-banyaknya mengenai kasih Tuhan kepada kita. Tentu mencarinya dari sumbernya, yaitu firman Tuhan. Kita mempelajari firman Tuhan sebaik-baiknya, sehingga kesimpulan yang kita dapat adalah kesimpulan dari hasil pencarian kita atas keraguan-raguan kita. Lalu ada yang tanya, Pak Pendeta, biasanya kalau orang ragu-ragu pasti tidak percaya lagi. Maka jawab saya, orang itu bukan ragu-ragu, tetapi orang itu memang orang yang tidak percaya. Dengan mencari dan menggali sebanyak-banyaknya data dari firman Tuhan, maka kesimpulan yang kita miliki adalah hasil pencarian dan pergumulan kita bersama dengan Tuhan di dalam firman-Nya yang kita baca dan pelajari. Jangan sampai menjadi salah. Katanya percaya, tapi sama sekali tidak pernah baca firman Tuhan. Katanya percaya, tapi kena sedikit masalah saja sudah berkeluh kesah dan putus asa. Salah satu tokoh yang pernah ragu-ragu adalah Yohanes Pembaptis. Hal ini dapat kita baca dalam Matius 11 ayat 2-19. Bagaimana Yohanes menyuruh murid-muridnya untuk menanyakan kepada Tuhan Yesus, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yohanes adalah orang yang benar-benar ragu-ragu, maka dia mencari tahu sebanyak mungkin data tentang Tuhan Yesus. Sehingga ketika Yohanes sudah mendapat data itu, Yohanes menjadi percaya. Oleh karena itu dengan keraguan-raguan kita akan semakin banyak bertanya, semakin banyak mencari tahu, sehingga tanpa kita sadari iman kita semakin kuat. Bukan iman yang ringkih, justru memiliki iman yang kuat, karena mempunyai dasar pijakan yang kuat, dan kita boleh senantiasa bertumbuh di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saat ini saudara ragu-ragu dengan iman saudara? Jika ragu-ragu, lanjutkan ke langkah berikutnya. Carilah data selengkap-lengkapnya dari firman Tuhan. Rasul Paulus mempunyai data yang lengkap, sehingga Rasul Paulus dapat memberi penjelasan kepada jemaat di Korintus dan mengambil kesimpulan dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Oleh karena itu, selamat ragu-ragu saudara, selamat mencari data sebanyak mungkin dari firman Tuhan, sehingga iman kita akan semakin kuat. Tuhan memberkati saudara. Amin.